Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Bia Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio ala baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini bagus hadir untuk menemani keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 17 Oktober 2022 dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara yang insya Allah berakhir sampai dengan nanti jam 9 ya. Dan yang pasti untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti ingin bergabung dengan kita seperti biasanya untuk phone live-nya di 34330 dan di WhatsApp-nya di 081578709640. Nanti kita tunggu, jangan lupa namanya. Dan di malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio Kang Abed ya, yang menjadi narasumber kita seperti biasanya. Kang Abed Nugroho ya, di malam hari ini kita akan melanjutkan tentang perjalanan Islam ke Nusantara. Tapi sebelumnya akan kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Selamat malam. Cuaca sekitar Magelang ini memang baru agak gerimis-gerimis ya, tetapi syahdu dan semoga tidak mengurangi kenikmatan kita dalam bersyukur. Amin. Jadi dalam gerimis ini kita tetap hadir menemani keluarga Fas dimanapun Anda berada. Dan Kang Abed, kemarin bahasan kita tentang perjalanan Islam ke Nusantara ini kan masih belum tuntas ya, dan malam hari ini akan kita lanjutkan. Ini istilahnya partai kedua, ini kelanjutannya ini Kang. Iya. Keluarga Fas yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali episode kemarin sambil kita bersama-sama belajar sejarah bagaimana perkembangan perjalanan Islam bisa masuk ke Nusantara dan berkembang sehingga sampai saat ini Islam menjadi agama yang mayoritas di Nusantara atau di Indonesia. Jadi Islam ini mulai masuk ke wilayah Nusantara, kemarin saya sampaikan mulai pada abad ke-7. Kalau dikonversi dalam kerajaan-kerajaan besar Nusantara, abad ke-7 itu merupakan kerajaan Mataram kuno atau Medang di Jawa Tengah. Jadi ini adalah kerajaan ketika Candi Borobudur dibangun. Kalau kita urutkan, Mas Bagus, jadi kerajaan-kerajaan besar Nusantara kita pernah punya, dan ini kita namakan, kita mulai zaman sejarah. Jadi yang membedakan zaman sejarah dan zaman asejarah itu adalah mulai mengenal tulisan. Jadi di mana ada tulisan atau prasasti, ya saat itu belum ada buku, tetapi prasasti, tulisan yang dipahat di batu, itu kita bisa canangkan menjadi zaman sejarah. Nah, zaman sejarah di Nusantara itu kita mulai pada abad keempat. Yang terlacak itu adalah kita mulai dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Itu rajanya Mulawarman. Untuk kepercayaannya adalah agama Hindu. Nah, kenapa mulai abad keempat? Apakah sebelumnya tidak ada kerajaan? Ada. Tetapi tulisan, sekali lagi, tulisan ini menjadi sumber pertama di mana dimulainya atau diakuinya sebuah zaman menjadi zaman sejarah. Yang membedakan itu saja. Selanjutnya abad kelima itu kerajaan besar Tarumanegara, ini Jawa Barat. Rajanya adalah Purnawarman. Ini juga bercorak Hindu. Kemudian abad ke-6 ini adalah kerajaan Kalingga di Jepara, yang terkenal adalah Ratu Sima. Ini juga bercorak Hindu, memiliki kepercayaan agama Hindu. Bahkan ketika kerajaan Kalingga ini
Ratu Sima ini terkenal dengan hukum potong tangan, Mas Bagus. Jadi anaknya sendiri itu pernah berbuat mencuri dan hukumannya adalah potong tangan. Ini kalau dikonversi dengan hukum Islam, ini kira-kira hukumnya sama. Ya, dengan syariat Islam yang diterapkan kalau orang mencuri itu potong tangan. Ini sama, sudah terterap di kerajaan Kalingga ini. Kemudian abad ke-7 ini masuk ke kerajaan Mataram kuno atau yang biasa disebut kerajaan Medang. Ini lokasinya Jawa Tengah, ini sekitar Magelang, Temanggung ya, Mas Bagus. Sekitar Yogyakarta. Titiknya kita kurang bisa melacak sampai saat ini di mana letak kerajaannya, tetapi untuk bekas-bekas prasasti dan candinya itu sudah jelas ada Candi Borobudur. Ini raja yang terkenal, Raja Sanjaya. Kemudian dilanjutkan dengan Rakai Pikatan, kemudian Dyah Balitung. Nah, Dyah Balitung inilah yang kemudian meresmikan pembangunan Candi Borobudur karena ayahnya Samaratungga ini sudah meninggal dunia. Kemudian Ratu Pramudiawardhani ini, putranya ini yang kemudian meresmikan. Jadi Candi Borobudur itu kita tahu bahwa Candi Borobudur ini diresmikan setelah pembangunannya kurang lebih 85 tahun. 85 tahun ya. Kalau Pak Jokowi bikin jalan tol 2 tahun ya. Ini 85 tahun, betapa dahsyatnya pembangunan saat itu. Belum ada sentuhan teknologi, tetapi kemampuan orang terdahulu sangat hebat gitu. Jadi abad ke-7 ini sudah mulai masuk ke Nusantara, tetapi kemarin kita sudah menyampaikan bahwa selama abad ke-7 sampai abad 13 penyebaran Islam masih kurang berkembang. Apa sebabnya? Ini belum masuk ke jantung-jantung pemerintahan ibu kota atau kota raja. Nah, jadi masih berpusat di pesisir-pesisir pantai saja. Nah, ini tentu butuh waktu lama untuk masuk ke pedalaman. Katakanlah kalau Mojopahit itu posisinya adalah kalau sekarang menjadi Mojokerto atau Mojo Agung. Mojokerto itu jarak dengan laut juga lumayan jauh, tidak berada di pesisir. Nah, sehingga untuk masuk sana ini juga butuh waktu. Apalagi orang-orang asing ini juga akan susah masuk ke sebuah wilayah tanpa maksud dan tujuan yang jelas atau tanpa utusan resmi. Ini akan menjadi sangat kesulitan. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah menyampaikan bahwa abad ke-15 itu dimulai babak baru dakwah oleh Wali Songo. Kemarin beberapa istilah sudah kita singgung, ada Sunan dari kata susuhunan atau sinuhun, kemudian disertai dengan sebutan Kanjeng atau Kang Jumeneng. Kemudian nama asli Arab mereka diganti dengan gelar dari masyarakat, ini sebagai sikap tawadu atau rendah hati dan bukti mengajarkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Jadi pengajaran Islamnya tidak mulai dari penerapan syariat dulu, tetapi dengan tasawuf. Ini sehingga lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat di berbagai kalangan. Kemudian para sunan ini dipercaya memiliki karomah dan kemampuan yang adikodrati. Misalnya ada masyarakat, banyak sekali cerita-cerita tutur yang sampai saat ini juga berkembang di masyarakat. Misalnya kalau di Borobudur, Mas Bagus, itu ada sebuah mata air di mana mata air itu diyakini petilasan dari Jeng Sunan Kalijogo. Loh, kok Jeng Sunan Kalijogo bisa sampai daerah Borobudur? Ini pernah saya buat film oleh Les Bumi. Ini kita angkat menjadi perjalanan Jeng Sunan Kalijogo dalam mencari kayu soko untuk Masjid Agung Demak. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo ini menerima dawuh dari para wali sepuh untuk mencari kayu
soko untuk pendirian Masjid Agung Demak. Nah, yang berbeda dari para wali yang lain, Jeng Sunan Kalijaga ini kemudian mengumpulkan serpihan-serpihan kayu yang kemudian disebut dengan tatal. Nah, tatal ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah soko atau tiang yang sampai hari ini soko atau tatalnya masih berada di Masjid Agung Demak. Ya, ini bukan mengada-ada, tetapi ini adalah fakta sejarah. Nah, kenapa sampai daerah Borobudur? Setelah kita teliti dari berbagai sumber, Jeng Sunan Kalijaga ketika didhawuhi oleh para wali sepuh ini, beliau berkelana benar-benar menjalankan dawuh dari para wali sepuh ini untuk mencari. Dalam setiap perjalanan beliau menemukan berbagai macam kayu. Misalnya di Jatingaleh beliau menemukan kayu, maka sebutan daerah Jatingaleh di Semarang itu ya itu termasuk dalam kisah itu. Jadi ada pohon jati yang ketika mau ditebang itu bisa berpindah, makanya disebut Jatingaleh. Kemudian beliau juga melewati daerah Banyu Biru, melewati daerah Tegalrejo. Ini salah satu sumber yang valid. Saya pernah berbicara dengan beliau, ahli sejarah, jalurnya mana kalau dari Demak sampai Borobudur. Itu jadi lewatnya dari Grobogan, Demak ke selatan, Grobogan, kemudian ke barat ke Jatingaleh, ke Semarang, kemudian Banyu Biru ini lewat Tegalrejo ternyata. Lewat Tegalrejo, maka saya meyakini betul tanah-tanah yang sudah dilewati oleh para wali itu mengandung keberkahan. Setelah Tegalrejo ini ke Borobudur. Nah, saya juga akhirnya menemukan kunci juga. Kenapa Borobudur yang saat itu mayoritas atau menjadi pusat peradaban agama Buddha, tetapi kemudian sekarang sekelilingnya itu semuanya hampir rata-rata 90% lebih itu adalah umat Islam. Artinya menurut saya waktu itu Jeng Sunan Kalijaga kan ketika lewat kan sudah berdiri candi itu. Karena candi itu abad ke-8, Jeng Sunan Kalijaga sekitar abad 15, jadi sudah berdiri. Dan menurut saya itu adalah salah satu upaya untuk beliau menanam rajah juga. Jadi dirajah tanah ini ke depan akan menjadi tanah yang bisa dihuni oleh umat Islam. Nah, akhirnya di sebuah desa namanya Desa Giripurno itu beliau ingin melaksanakan sholat duhur tetapi tidak ada air. Tidak ada air, kemudian beliau menancapkan tongkatnya dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, maka tongkat yang dicabut itu kemudian mengeluarkan air. Dan film itu keluarga Fas juga bisa cari di channel YouTube. Silahkan cari perjalanan Sunan Kalijaga dalam mencari kayu soko tatal. Ini diproduksi oleh teman-teman Les Bumi juga, Mas Bagus. Iya. Ya, dan kayu, kenapa kayunya itu akhirnya tatal? Nah, setiap daerah itu Jeng Sunan Kalijaga kami yakini mengkoleksi beberapa serpihan-serpihan kayu. Nah, dari serpihan-serpihan kayu itu kemudian disatukan menjadi satu buah soko. Ini adalah pralambang atau simbol bahwa Jeng Sunan Kalijaga telah berhasil mempersatukan daerah-daerah tanah-tanah di Jawa yang kemudian ini disatukan dalam satu ukhuwah atau Islamiyah gitu. Jadi daerah-daerah yang sudah diambil kayunya itu, sampel kayunya itu, kemudian yang hari ini juga ternyata daerah tersebut menjadi daerah yang mayoritas dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Ini sebuah ikhtiar yang luar biasa oleh kasepuhan para wali, dan ini perlu kami sampaikan karena ini merupakan termasuk bagaimana perjuangan para wali dalam menyebarkan, menciarkan agama Islam, memperkenalkan Islam langsung kepada masyarakat di tingkat bawah. Nah, itu Mas Bagus.
Ya, kalau kemudian dikatakan bahwa itu sebagai simbol ya, bahwa tatal itu dari serpian-serpian kayu yang Kanjeng Sunan temukan dalam perjalanan dijadikan satu, diikat dalam sebuah tali ukhuwah Islamiyah lah. Tali pengikatnya apakah juga dijelaskan terbuat dari apa, dari bahan apa, kemudian sampai sekarang kan seperti tadi disampaikan bukti otentiknya juga masih ada. Ini kan tentu saja mungkin juga ada. Kalau tadi dikatakan mungkin ada rajah yang untuk beliau tanamkan di daerah Borobudur, apakah juga mungkin ada rajah yang ditanam di sokonya itu mungkin ya? Iya. Jadi dalam mempersatukan tatal atau serpihan-serpihan kayu itu ternyata karena saat itu teknologi belum ada lem, apalagi lem yang bermerek dari perusahaan-perusahaan, maka ternyata teknologinya adalah menggunakan telur putih untuk perekatnya itu. Jadi itu tidak diikat tetapi direkatkan dengan telur putih. Nah, itu kemudian disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah soko tatal yang kekuatannya tidak kalah dengan kayu utuh yang juga berdiri. Nah, gitu. Jadi itu tadi saya singgung perjalanannya, apakah Kanjeng Sunan Kalijaga bisa mengapa beliau juga bisa membuat tatal. Nah, tatal ini tidak hanya dari satu kayu tetapi dari beberapa macam kayu dari daerah yang beliau lewati. Kalau mau dilanjutkan lagi ceritanya nanti beliau ketemu dengan Raden Cokrojoyo atau yang disebut dengan Sunan Geseng di Purworejo. Nah, itu kisah lanjutannya nanti. Lah itu beliau nanti melewati Bukit Menoreh ke atas, kemudian turun sampai ke Purworejo. Nah, disitulah nanti ketemu dengan Sunan Geseng yang itu cerita lanjutannya nanti. Tapi malam hari ini kita tidak akan membahas itu dulu. Kita lanjutkan yang bedah-bedah ini dulu supaya lebih jelas terang benderang. Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Iya. Jadi Mas Bagus, para wali itu memiliki strategi. Jadi strateginya ini sangat bermacam-macam atau multi strategi. Yang paling menarik adalah para wali itu menggunakan istilah-istilah lokal yang sudah ada. Kemudian perkembangan Islam sendiri ini mulai terorganisir setelah kehadiran dua orang bersaudara. Ini asal usulnya ini adalah dari Champa, sebuah pantai di Vietnam, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Ali Murtado. Raden Ali Murtado atau yang kita sebut dengan Sunan Gresik pada tahun 1440 Masehi. Disusul kemudian hadirnya pengungsi dari Champa karena ada peperangan di sana. Mereka kemudian mengungsi ke daerah Gresik atau Surabaya sekarang. Nah, pengaruh asimilasi Islam Nusantara ini sangat banyak bersinggungan dengan tradisi dari Islam Champa itu. Jadi Islam Nusantara ini banyak dipengaruhi oleh Islam Champa, Mas Bagus. Misalnya kita ada kenduri atau genduren bahasa Jawa nih. Kemudian ada peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, nyewu, nyatus. Ini adalah sesungguhnya tradisi-tradisi dari Champa. Kalau ada beberapa orang yang bilang itu tradisi Hindu, nggak ada Hindu. Hindu nggak ada tradisi 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu nggak ada. Ini justru adalah hasil asimilasi dengan Islam Champa. Termasuk juga peringatan Asyura atau Suran. Kalau di Tegalrejo ada Suro, Suran. Dan juga termasuk upacara Maulid. Nah, Maulid ini juga ternyata sejarahnya adalah dari Islam Champa. Nah, ini yang menarik dan banyak orang tidak tahu hal ini. Tahu-tahu taunya ya begitu. Maka hasil Islam asimilasi Islam Champa
dan kebudayaan di Nusantara ini kemudian yang sekarang banyak diistilahkan dengan Islam Nusantara. Nah itu. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan juga dalam hal takhayul. Nah, takhayul ini ternyata juga bukan asli dari Jawa, Mas. Takhayul ini ada beberapa makhluk gaib yang kita percaya dan kita tahu, misalnya ada pocongan, ya, jin, setan, gendruwo termasuk, Mas, kuntilanak, kemamang, ya, kemudian tuyul, komplit, siluman, dan arwah penasaran. Itu ternyata bukan asli kita juga. Itu adalah ternyata tradisi dari Campa. Ya, jadi pengaruhnya sangat kuat sekali. Ini menarik kalau untuk horor-horor ini. Tapi sebelum dilanjut ini Kang Abed ya, kita akan lihat dulu sejenak. Kita akan lanjut lagi tentang tema kita di malam hari. Yang satu bikin kaget karena pas dengan bilang genderuwo, demet kok. Pas ngelihat ke saya kan jadi rodo. Oke, akan kita sambung sebentar lagi setelah beberapa iklan berikut. Dan untuk keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk Keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Ya, Keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Sekarang nanti insya Allah jam 9. Sebelum dilanjut, berbagi info terlebih dahulu untuk keluarga Fas bahwa Badan Pusat Statistik akan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Regsosek 2022 di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Apa saja cakupannya? Cakupan pendataan awal Regsosek 2022 adalah keluarga di seluruh Indonesia. Petugas Regsosek akan meminta izin kepada ketua atau pengurus RT. Tunggu kedatangan petugas Regsosek di rumah Anda dan berikan jawaban yang benar dan jujur. Lanjut ke perbincangan kita di malam hari ini. Temanya sangat menarik sekali. Semakin malam semakin medeni ini. Sampai ngomong sampai dengan tahayul tadi ya, Kang Abed ya. Bisa dilanjut Kang Abed, monggo. Jadi sekali lagi ini adalah pengaruh asimilasi atau percampuran dari Islam Nusantara dengan tradisi Islam dari Campa. Ya, tadi ada genduren atau kenduri, peringatan 7 hari 40-100 ribu haul, Asyura, dan juga Maulid yang sekarang baru rame ya di bulan Maulid. Kemudian juga untuk tahayulnya ini ternyata juga dimunculkan makhluk-makhluk gaib. Jadi pocongan jin, tadi saya lihat Mas Bagus pas bilang genderuwo ya. Sudah tepat belum Mas? Sudah pas itu. Kata jenengan yang lebih bahaya sekarang adalah makhluk yang tidak gaib. Makhluk nyata tapi kelakuannya seperti makhluk gaib itu. Jadi kasihan makhluk gaib itu. Cuman jadi kambing hitam aja. Padahal bukan kambing hitam lagi. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya juga dalam kebiasaan sehari-hari ini ada pengaruh juga. Jadi kalau dulu kita itu menyebut emak kita itu dengan sebutan ibu sesungguhnya atau ina. Ini zaman Majapahit ibu itu populer untuk menyebut ibu kita itu di zaman Majapahit. Tetapi kemudian muncul kata-kata emak. Nah, emak ini kita serapannya dari mana? Ternyata juga dari Islam Campa. Ya, jadi tapi sekarang juga sudah jarang orang manggil emak. Manggil emak aja sekarang, mama, papa. Ya, mau kemana ma? Mau asah-asah. Papa mau kemana? Mau ngarit dulu. Papa kok ngarit. Selanjutnya juga sebutan Kang. Nah, sebutan Kang atau Kak yang di lingkungan pesantren ini juga ini menjadi sebutan yang sangat umum ya. Jadi tadinya ini sebutannya adalah roko atau raka. Ya, raka. Ada beberapa bahasa Jawa halus yang masih menyebutkan raka. Untuk Adi ini sebelumnya
bahasanya adalah rayi. Nah, kalau di Jawa Rayi ini pun kalau sekarang ini diserap dalam bahasa kromo. Jadi yang kang itu adalah bahasa serapan dari Islam Campa. Aslinya ya raka. Kemudian adi yang sekarang kita pakai itu juga serapan. Sebelumnya adalah aslinya bahasanya adalah rayi. Jadi ini dipopulerkan dengan bahasa keseharian gitu Mas. Jadi ada beberapa tadi kita bilang kenapa Islam ini cepat berkembang sekali di Jawa, karena juga mengikuti istilah-istilah yang mudah dilafalkan oleh orang-orang lokal atau masyarakat biasa. Nah, kemudian ada strategi yang juga tidak kalah penting dalam penyebaran membumikan Islam di Nusantara. Jadi unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap dengan sendi-sendi tauhid ini diserap dalam dakwah Islam. Jadi caranya adalah meneladani. Kita meneladani pendekatan Rasulullah dalam berdakwah. Jadi Kanjeng Rasul itu berdakwah ini intinya adalah menyampaikan ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Nah, ini jadi tidak dakwah dengan kekerasan. Maka tidak heran tidak ada batu candi yang jatuh satupun karena penyebaran Islam ini. Tidak ada peperangan di sana, apalagi pertumpahan darah dalam misi penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi penyebaran agama Islam di Nusantara betul-betul ini menggunakan cara-cara yang santun, yang adab, yang humanis, yang damai gitu. Jadi ini adalah strategi yang menjadi pegangan para wali dalam mensiarkan agama Islam. Nah, kunci keberhasilan dakwah Wali Songo yang multi strategi itu tadi saya matur adalah menggunakan istilah-istilah lokal yang ada. Ya, jadi maka sebutan nama Tuhan sampai masa kerajaan Demak di abad ke-14-15 itu dan semua naskah kuno tidak memakai kata Allah. Allah itu kan bahasa Arab. Tetapi menggunakan kata-kata Sang Hyang. Ya, Sang Hyang. Maka kemarin kita kembali Tuhannya Kapitayan masyarakat Nusantara itu adalah Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo. Nah, maka sebutan untuk menyebut Tuhan itu tidak menyebut dengan kata Allah saat itu ketika masa awal menyebarkan agama Islam, tetapi kita dengan bahasa lokal yaitu Sang Hyang. Maka upacaranya, ritual keagamaannya tidak menggunakan kata sholat tapi sembahyang. Ya, jadi menyembah Hyang, Sang Hyang itu tadi. Ini adalah tradisi atau strategi yang menurut saya menjadi luar biasa dan menjadi kunci. Jadi orang itu menjadi merasa dihormati, orang lokal itu. Istilah-istilahnya masih tetap digunakan. Sama Mas, sebenarnya kalau kita teliti agama Kapitayan itu adalah agama monoteis. Iya, agama satu Tuhan. Dia menyembah satu Tuhan. Nah, spirit monoteisme ini dengan Islam sangat cocok sekali. Maka ketika Islam masuk, orang-orang Kapitayan ini begitu berbondong-bondong. Loh, kalau gitu sama. Ini hanya beda istilah saja. Nah, gitu. Ini menjadi luar biasa sekali. Jadi Kapitayan ini agama yang monoteis, Islam agama yang monoteis. Ketika bertemu dua ajaran ini klop saja. Jadi hanya beberapa saja yang ada penyesuaian. Jadi tadi menyebut Allah itu dengan Sang Hyang. Untuk beribadah juga sembahyang. Nah, ada juga untuk menyebut istilah surga itu tidak menggunakan bahasa Jannatul Firdaus, tetapi dengan swarga. Nah, swarga itu juga bahasa lokal.
tidak ada di Quran swarga itu nggak ada. Adanya ya Jannatul Firdaus. Kemudian kata-kata jahanam itu juga tidak digunakan, tetapi yang digunakan adalah neraka. Maka kita mengenal surga, neraka. Nah, ini. Kemudian sikap tawaduk ini, kata-kata tawaduk juga diserap dengan bahasa lokal ini sudah ada kita itu, namanya andap asor. Sama itu. Jadi nilainya sama antara tawaduk dan andap asor ini sama. Nah, ini juga sangat luar biasa. Kemudian satu kata yang menurut saya ini sangat istimewa itu adalah tawakal. Tawakal tidak digunakan. Tawakal kan bahasa Arab, Mas. Yang digunakan adalah ngalah. Ya, ngalah itu sebenarnya ngallah. Jadi kita meniru sifat-sifat Allah. Jadi ngallah sebenarnya, tetapi kita bilang ngalah. Sebenarnya adalah ngallah itu kita meniru sifat-sifat Allah, ngallah sebenarnya. Tapi kita dalam bahasa sehari-hari kita bilang ngalah. Itu adalah sikap tawakal dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu. Nah, kemudian strategi yang lain adalah tadi sudah saya singgung, mengedepankan tasawuf daripada fikih. Jadi bahasa gampangnya itu asketik mistis lah kira-kira begitu. Jadi tasawuf ini lebih dikedepankan daripada fikih. Jadi kalau awal menyebarkan agama kok tahu-tahu ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, ya orang jadi males ya. Tetapi pendekatannya berbeda, bukan melalui fikih atau syariat dulu, tapi mengedepankan tasawuf sehingga lebih mudah diterima. Kemudian yang sampai hari ini adalah tinggalan dari strategi para wali adalah tarbiyah al-ummah atau pendidikan pesantren. Nah, sampai hari ini juga pesantren-pesantren di seluruh Indonesia sangat luas, sangat banyak sekali. Padahal sesungguhnya pesantren ini adalah serapan dari kata sastri. Sastri adalah orang, sebutan bagi orang yang mempelajari kitab suci atau sastra. Jadi bahasa aslinya kitab suci kalau bahasa kita itu adalah sastra sebenarnya. Nah, dalam agama Siwa Buddha, ya, Siwa Buddha ini berarti Hindu Buddha. Jadi dia yang melebur. Jadi ada sekte namanya Siwa Buddha. Ini mengajarkan pengajarannya melalui asrama atau yang disebut dengan dukuh. Nah, ini untuk calon wiku, calon pemimpin agama nanti gitu. Nah, jadi kata-kata pesantren itu juga tidak ada, tidak kita temukan dalam Al-Quran pun tidak ada. Ya, ini karena memang serapan asli Nusantara, sastri. Jadi ini diambil, diadopsi, dan kemudian untuk orangnya ini sekarang disebut santri, kan begitu. Nah, yang besok tanggal 22 Oktober juga akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Nah, itu Mas. Kemudian strategi yang lain adalah mempertahankan tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan sedikit sentuhan, misalnya seperti selamatan, tumpengan, dan kenduren. Selamatannya sudah ada, tumpengannya sudah ada, kendurennya sudah ada. Nah, kita tinggal berikan sentuhan sedikit di sana dengan doanya, kita masuki dengan dengan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi kalau dulu mungkin kan hanya polosan saja, doanya juga dengan istilah-istilah lokal, tetapi kita berikan nilai-nilai keagamaan. Nah, yang paling penting ini adalah dalam dunia pewayangan. Wayang ini sudah ada sejak zaman pra-Islam. Wayang ini ada satu dalam masa wali ini diciptakan tokoh Punokawan. Nah, dalam cerita-cerita wayang, karena wayang ini
biasanya adalah ceritanya adalah Mahabharata dan Ramayana, di mana posisi kedudukan yang paling tinggi itu adalah dewa-dewa. Dewa-dewa ini tidak terkalahkan dan mutlak benarnya, tetapi dalam era Wali Songo ini dibuatlah Punokawan. Nah, Punokawan ini ternyata bisa mengalahkan dewa-dewa. Ini adalah simbolisasi bagaimana ajaran Islam telah mengalahkan ajaran-ajaran terdahulu. Spiritnya adalah seperti itu. Nah, ini kalau tidak orang Islam tidak berani ini gitu. Karena cerita aslinya pewayangan ini memang diambil dari cerita Mahabharata dan juga Ramayana yang notabene adalah mempercayai kedudukan dewa-dewa yang paling benar dan paling tinggi. Nah, itu. Kemudian selain itu, selain kita menciptakan di dalamnya ada Punokawan, ini diciptakan satu tokoh Sang Hyang Ismoyo yang kita kenal dengan Semar itu. Nah, Semar ini kan paling dudeni, Mas. Kalau Semar wis ngamuk kan kalah kabeh dewa-dewa sak kayangan kan wedi kabeh itu. Dan Semar ini garis keturunannya dari mana? Dibuatkan juga oleh para wali bahwa Semar ini dibuatkan garis keturunannya dari Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah putra Nabi Adam. Nah, jadi supaya orang itu juga percaya gitu loh. Jadi ternyata ada yang lebih hebat ini dari dewa ini. Wah, Semar ternyata yang jadi patokan. Maka Semar itu fungsinya adalah dia sebagai pegangan, pitutur dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang lain adalah melalui syairan, menciptakan tembang-tembang, mocopat, tembang dolanan, ya. Banyak lagu-lagu yang itu sesungguhnya adalah bermuatan pada pendidikan. Ngemu pitutur. Betul. Lagu Tombo Hati misalnya, lagu Lelilir, lagu dolanan Gundul-gundul Pacul, semuanya bisa kita maknai. Gundul-gundul Pacul, Padang Bulan, Seluku-seluku Batok. Nah, ini juga akan kita bahas tembang-tembang ini maknanya, Mas, di episode selanjutnya. Karena ini waktunya juga saya yakin kita terbatas dan masih banyak yang akan kita bahas ke depannya. Untuk seluruh keluarga FAS dimanapun Anda berada, kita akan selalu simak selalu acara Bias Sutra. Iya, oke. Dan untuk keluarga FAS ini karena waktu juga tinggal beberapa saat lagi, yang pasti untuk tema kita ini memang sangat menarik dan waktunya jelas sangat kurang ya kalau kita harus menyelesaikan tema kita di malam hari ini. Insya Allah bersambung lagi di waktu yang akan datang. Sebelum pamit, sebelum pisah, ada sedikit waktu untuk closing. Kang Abed, monggo silahkan. Iya, dari hasil ya saya tidak merumuskan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya seluruh keluarga FAS sendiri yang bisa mengambil intisari-intisari dari apa yang kita sudah sampaikan tadi. Pada intinya bahwa perkembangan Islam di Nusantara ini melalui beberapa pendekatan multistrategi ini yang harus legowo kita akui. Kita tidak serta-merta menjadi Islam, kita tidak serta-merta lahir kemudian ya karena kita ditakdirkan mungkin menjadi Islam, tetapi tentu Islam ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi Islam ini datang oleh poro-poro terdahulu yang kita harus hormati, para wali, para penyebar agama Islam, para kiai, para ulama yang mengajarkan Islam hingga hari ini disampai ke desa-desa, di pesantren-pesantren dan sampai di rumah-rumah kita. Kita tentu tidak mengenal Islam dengan sendirinya, tetapi ada pembawanya. Maka yang ingin saya tekankan adalah marilah kita bersama-sama menghormati seluruh para penyebar-penyebar agama Islam yang mengenalkan Islam yang rahmah, Islam yang indah kepada kita semuanya, sehingga
kita memiliki sikap yang utuh, sikap yang kesatria, bagaimana bahwa Islam ini harus kita junjung sebagai agama kita, harus kita akui sebagai agama kita, tetapi tanpa menafikan perjuangan-perjuangan para wali yang sudah lebih dulu menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Ada banyak salah kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan kita akan bertemu pada hari Senin-Senin selanjutnya. Mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Kang Abed Nugroho yang sedang menyempatkan waktunya memberikan ilmunya, berbagi dengan keluarga FAS di kesempatan malam hari ini. Dan untuk keluarga FAS, insya Allah kita masih bertemu lagi di hari Senin yang akan datang, di hari dan waktu yang sama tentunya, insya Allah dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Kang Abed pamit undur diri dulu. Cintai perjuanganmu, syukuri pencapaianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Hanya dari 90.1 FAS FM Magelang. FAS FM Family Radio.